Lanjut ke episode 3. Di sini tampaknya Gong menyukai Yun. Ia pun mengajak Yun pergi bersama, tetapi Yun menolaknya. Kemudian Jihye pun mencoba menjumpai Sae. Ia pun menanyakan kenapa Sae membuat taruhan seperti dulu lagi. Apakah ia belum bisa merupakan Bu Yun? Lalu Sae pun berkata itu bukan urusannya. Terus Jihye pun mengatakan bahwa ia sangat mencintai Sae, bahkan perasaannya belum berubah sama sekali sampai dengan sekarang. Ia pun meminta Sae untuk mempertimbangkan dirinya karena sewaktu perpindahan SMA, ia selalu mencari tahu di mana keberadaan Sae dan ia selalu menghubunginya untuk menanyakan kabar. Bahkan datang secara langsung pada hari kelulusannya di Dubai. Walaupun Sae melarangnya, ia juga tetap datang. Dia pun mengatakan bahwa Yun telah bercerita kepadanya mereka berpacaran secara diam-diam selama 3 bulan dan hubungan mereka berakhir begitu saja. Kemudian Sae pun marah karena Yun mengatakan hubungan mereka berakhir begitu saja karena ia pergi. Terus terdengar ibu Kepsek yang sedang membicarakan Yun. Lalu ia pun menarik Sae. Ia pun mendengar perkataan mereka. Ibu Kepsek pun berkata bahwa Yun menolak untuk mengurus masalah pelantikan tersebut karena masalah pribadinya. Ia sangat tidak profesional. Wait, sebelum lanjut klik like, subscribe, dan loncengnya. Kebetulan sekali Ibu Kepsek pun mendatangi Yun. Ia pun menyuruh Yun untuk membelikan buah untuk acara pelantikan tersebut. Yun pun berencana membalas dendam. Ia pun membeli semua buah-buahan tersebut sehingga menguras rekening bu kepala sekolah. Di saat itu saya pun teringat akan masa lalunya saat di danau berhantu. Asistennya pun menyarankan jika ia mengingat masa lalunya maka ia harus mendatanginya sekali lagi. Jika tidak maka akan ada penyesalan. Setelah itu Bu Yun pun mengajak Pak Gong ke danau berhantu. Ia pun menakut-nakuti Pak Gong. Ia pun menyuruh Pak Gong untuk membeli minuman. Tak lama kemudian saya pun datang ke danau tersebut. Ia pun melihat Bu Yun yang sedang duduk di pinggir danau tersebut. Ia pun mendatanginya. Saya pun menanyakan untuk apa ia di sini. Yun pun menjawab bahwa ia ingin bersantai di sini. Saya pun mengatakan bahwa ini bukanlah tempat untuk bersantai. Tiba-tiba Bu Yun pun teringat masa lalunya. Pada saat itu ia sadar bahwa ia mencintai dan merindukan Sae. Setelah itu Sae pun menyatakan cintanya kepada dirinya. Lalu mereka pun berpacaran secara diam-diam karena orang tua mereka yang saling berselisih. Saat musim panas tiba, mereka pun memulai pacaran. Mereka selalu bersama-sama. Pada saat itu mereka berkencan di danau yang terkenal angker tersebut. Keesokan hari mereka pun pergi ke laut untuk bersenang-senang. Hari-hari mereka pun sangat bahagia. Walaupun mereka berpacaran dengan diam-diam. Sampai pada suatu hari Yun marah karena Sae selalu terlambat datang saat berkencan karena ia pergi bermain bola. Kemudian Sae pun meminta maaf kepada Yun. Lalu Yun pun memaafkannya. Kemudian mereka pun ke danau berhantu tersebut. Terus Sae pun menciumnya. Keesokan hari mereka bertengkar kembali karena Sae menerima coklat dari orang yang menyatakan cinta kepadanya. Karena Sae yang tidak tega menyakiti wanita tersebut, makanya ia menerima coklatnya. Sedangkan Yun yang marah pun akhirnya berkata agar Sae tidak pernah menelponnya lagi. Karena Yun tidak percaya pada dirinya, maka ia pun juga marah. Di saat yang sama, ayah Sae marah kepada ayah Yun karena ia membeli lahan yang ia ingin jadikan untuk lapangan golf dan resort. Terus penyakit kakek Sae pun kembali kambuh. Ia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Pada saat naik ambulan, HP Sae pun terjatuh. Kemudian Sae pun tidak datang beberapa hari.
Lalu saat di bus, Jihye dan Yun pun sangat sedih karena mereka sama-sama mencintai Sae. Ternyata Sae tidak masuk sekolah karena kakeknya telah dipindahkan ke rumah sakit Seoul yang jauh dari sekolah. Yun pun sangat sedih, ia pun terus mencoba menghubungi Sae tetapi tidak bisa. Sementara itu Yun pun sakit. Di saat Sae telah memberi HP baru, ia mencoba menghubungi Yun, akan tetapi Yun tidak menjawab telepon tersebut. Terus Sae pun menangis sambil mencoba terus menghubungi Yun. Keesokan hari Yun tampak sedih karena sangat merindukan Sae. Kemudian Sae pun berusaha menjumpai Yun pada hari ulang tahunnya untuk memberikan sal buatannya sendiri. Pada hari itu seperti biasa ia pun melempar jendela kamarnya Yun, akan tetapi Yun tidak kunjung keluar. Dan pada saat melempar batu yang ketiga, lampu Yun pun tiba-tiba mati. Ternyata ibunya lah yang mematikan lampu Yun karena dia tidak ada di kamar. Di saat yang bersamaan, ternyata Yun sedang menangis di puncak gunung. Kemudian saya pun menunggunya hingga pagi, akan tetapi Yun tidak kunjung keluar. Lalu saya pun memutuskan untuk kembali. Ia pun membuang sal tersebut. Lalu Yun pun marah karena saya telah membuat hari-harinya menjadi buruk. Kemudian saya pun pergi. Di sisi lain, Jihye pun sangat sedih karena selalu ditolak oleh saya. Ia pun mengingat kejadian 18 tahun yang lalu. Ternyata sewaktu Yun sakit dan tertidur pulas, Jihye yang waktu itu berada di sampingnya mendengar suara handphone, lalu ia merejeknya. Ia juga menghapus SMS masuk dari Sae. Ia mengatakan ini adalah nomor telepon barunya. Karena rasa cemburunya Jihye yang menyukai Sae, Jihye pun mengirimkan pesan kepada Sae agar tidak pernah menghubunginya lagi. Lalu ia pun memblokir nomor teleponnya Sae. Oleh karena itu Yun tidak tahu bahwa Sae pernah menghubunginya. Ia menyangka Sae pun membencinya karena keluarganya lah yang telah membuat kakeknya sakit. Di sini Yun yang sangat merindukan Sae pun bercerita kepada teman baiknya bahwa mereka telah berpacaran selama 3 bulan secara diam-diam. Terus kembali ke Yun yang sekarang. Pada saat ingin kembali, Yun yang berdiri di tepi danau pun terjatuh. Mendengar suara Yun, saya pun langsung lompat ke dalam danau tersebut.